Rikalan legenda sebayu doa aksara segunung Orang lekas akan Soang catur sanak panca dewata panca kering angan Sidoang ringkas muda Putih sang panca durga Wah mulai marwan dan kayangan Tangkap lagi Mata mahanganggupan Mata mahangudang kepati Mata mahangsang yang mahakali Cuma nangareng pamusuh aksara diasa koilen mudah soak jenius dari durga ngandagakan kali ke kaliku yang siap dengan semua mata yang suara wah mulai marwan dan kayangan tangkap lagi mata mahanganggupan mata mahangudang kepati mata mahangsang yang mahakali menangareng pamusuh aksara diasa koilen mudah-mudahan soak jenius dari durga ngandagakan kali ke kaliku yang siap dengan semua mata yang suara Ya, Om Swastiastu, jumpa lagi kita di program Ngoka, Ngerte Kangin Kau. Ngoka ngorto kangin kau Ya, kali ini tim Bali Aman berada di sebuah desa di Payangan, daerah Gianyar, Bali. Dan kita berada di rumah seorang seniman Bali yang berkecimpung dalam pembuatan topeng tradisional Bali, yaitu Kak Ngakan Heri. Om Swastiastu, Kak. Swastiastu. Nah, kita nanti tim Bali Aman akan bercerita atau bertanya banyak nih tentang kegiatan Kak Ngakan ya. Sehari-harinya seperti apa. Mungkin Kak Ngakan boleh perkenalkan diri dulu dengan pemirsa Bali Aman di rumah. Halo, Sultan Bali Aman, Swastiastu. Wastan tiang nama lengkap tiang Ngakan Made Herye Sagita Artika. Untuk alamat lengkap tiang Banjar Tengkup, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
Ada lagi yang ditanyakan tentang identitas yang Nun? Oke, jadi sekarang kita tim Bali Aman itu penasaran nih Kak Ngakannya. Jadi kami pertama kali mengenal Kak Ngakan tuh di media sosial. Jadi kita melihat keseharian Kak Ngakan, keseruan Kak Ngakan itu di salah satu media sosial ya. Dan kok tim Bali Aman jadi tertarik dan program Ngokak ingin mengunjungi dan mengulas lebih dalam lagi tentang kegiatan Kak Ngakan. Karena memang Kak Ngakan ini seorang pemuda yang usianya bisa dikatakan masih terlalu muda ya untuk menjajaki dunia seniman, apalagi katakan ini seniman yang sangat berat kalau menurut saya ya, berat banget ya, yaitu pembuatan topeng. Mungkin sahabat Bali Aman di rumah bisa melihat di belakang kami ada beberapa topeng-topeng yang memang biasanya di Bali digunakan di acara-acara upakara ya, seperti itu ya. Nah, Kak Ngakan ini salah satu seniman pembuatnya langsung. Jadi selain membuat, Kak Ngakan juga bisa menarikan juga ya. Beberapa peran sih bisa, kayak Rangno itu bisa sih. Tapi hanya sekedar bisa. Sekedar bisa. Nah, sekarang tidak menekuni. Tidak menekuni, tapi yang lebih ditekuni adalah pembuatannya. Tim Bali Aman tadi sebelum ini sempat berbincang-bincang. Kak Ngakan ini usianya 24 ya sekarang 24. Ya? 24 tahun. 26 November yang lalu baru 24. Baru ya 26 November kemarin, baru berapa hari yang lalu ya masuk ke 24 tahun. Ya jadi sangat tim Bali Aman itu benar-benar merasa wah ini seorang pemuda yang sangat memang bilang kreatif dan mempunyai bakat alami ya. Jadi di usia semuda ini beliau sudah bisa membuat topeng-topeng yang sifatnya seninya sangat luar biasa di Pulau Bali ini. Nah, sekarang tim Bali Aman mau bertanya sedikit nih, Kak Ngakan. Dari usia berapa sih Kak Ngakan itu terinspirasi atau tertarik dengan pembuatan topeng? Ini untuk pembuatan topengnya apa masuk suka seninya dulu, Kak? Suka seninya dulu lah. Kalau suka seni dari SD sih sudah mulai tertarik akan seni. Dari SD saya memulai dengan belajar tari, tari-tari lepas itulah kayak Wiroyudo, Gopalo. Itu mulai masuk ke bidang seni. Habis itu SMP saya tertarik ke dunia kerawitan. Itu tabuh, ke gamelan lah. Masuk. Habis itu SMK saya cari sekolah seni. Itu yang di Kokar Bali. Yang sekarang menjadi SMK Negeri 3 Sukawati. Di sana juga saya mencari kerawitan, tabuh. Habis itu masuk ke ranah SMK itu saya udah tertarik ke dunia seni topeng lah bilang dulu. Dari dulu sih memang dari SD itu udah pernah bikin barong-barong yang kecil lah untuk anak-anak ngelawang galungan, itu udah pernah. Dari SD sudah membuat topeng, mencoba membuat topeng untuk yang biasanya istilahnya ngelawang gitu ya. Ngelawang galungan. Ngelawang galungan, mungkin sahabat Bali Aman yang di Bali mungkin ngelawang galungan itu sudah biasa dilihat ya, biasa yang di jalan-jalan itu ya. Sudah bisa SD ya? SD sudah mencoba, tapi hasilnya kan bilang dah buatan anak SD kan belum bisa maksimal. Habis itu SMK tertarik dengan punya satu topeng Rangno, tapi masa itu saya minta ke orang tua saya istilahnya tidak mau dibelikan. Nah istilahnya ya kan sama orang tua Ji, Ji beliin topeng Rangno satu biar punya koleksi. Ngapain beli barang gitu? Mati hidup lah, gitu lah istilah orang-orang tua tuh. Mati hidup gitu. Lagi udah berpikir udah dibeliin, gimana sih caranya biar kita punya tapi jangan ngeluarin uang. Iya betul. Mencoba ada untuk membuat topeng, tapi pertama saya terjun di dunia topeng ini nggak pure langsung ke topeng yang bisa dipakai. Awalnya saya terjun di dunia miniatur. Jadi membuat miniatur yang lebih kecil ya. Lebih kecil, mungkin segini-segini itu. Miniatur. Habis itu berjalan sama SMK, ngambil kuliah saya di Unhi Denpasar, ngambil pendidikan. Habis itu 2017, karena udah tekadnya,
harus punya pokoknya rangno yang besar yang bisa dinarikan. Berani mencoba untuk membuat rangno yang besar. Dan ya inilah hasil kerja saya. Ini hasil pertama ya. Ya jadi sahabat Bali Aman dimanapun berada. Jadi yang di belakang Kak Ngakan ini persisnya. Nah yang ini adalah karya pertama beliau. Karya pertama beliau ya. Dan ini memang sudah maksudnya tidak dijual ya Kak ya. Yang ini tidak dijual. Jadi ini memang kenang-kenangan pertama kali. Jadi tidak dijual, kesayangannya Kak Ngakan ini ya benar. Tapi 2017 start mulai, 2020 baru jadi. 3 tahun loh. 3 tahun. Sahabat Bali Aman 3 tahun ya. Karena kalau kita ingin memiliki barang atau topeng yang berkualitas, yang benar-benar mutakhir itu tidak bisa sekarang bikin besok selesai, nggak bisa. Kita harus ngumpulin mood, ngumpulin cari-cari waktu-waktu baik untuk pengerjaan. Makanya minta waktunya banyak. Dan harus menjiwai juga. Harus menjiwai juga dalam pembuatannya. Jadi nggak sembarang jadi. Gitu. Nggak sembarang jadi. Iya benar. Dan sejak saat itu setelah jadi ini langsung melanjutkan. Kayak gitu dah. Oh kita udah nyaman di dunia ini, ngapain nggak kita lanjutkan? Iya benar. Terus saya lanjut. Di situ untuk karya topeng. Ini karya topeng barong cat yang pertama. Yang pertama juga. Yang pertama tapi juga. Dalam konteks barong apa namanya? Barong yang besar. Yang besar itu ya. Dulu pernah juga bikin miniatur, tapi yang kecil-kecil. Tadi mencoba yang besar. Ini juga hasil pertama barong cat saya sendiri, dari hasil tangan sendiri. Ini barong yang tok-tok-tok gitu ya? Iya, kalau nah terus ada celuluknya juga tadi ya katanya yang pertama hasilnya itu yang sebelah mana itu Kak Ngakan? Ya, ini hasil pertama saya. Ini? Nah, 2018 itu yang 2020. Jadinya. Awalnya mulai 2017. Oke, jadi 3 barang ini memang benar-benar kesayangannya Kak Ngakan ya, begitu. Dan tidak akan dijual. Tidak akan dijual. Jadi kalau sahabat ngokak di luar sana tertarik, jangan yang ini, jangan yang 3 ini ya. Tapi kalau mau yang duplikat seperti itu bisa Kak Ngakan buatkan. Nanti ya. Saya buatkan. Iya. Nah, tadi juga sebelumnya kita cerita-cerita setelah itu Kak Ngakan setelah membuat ini kan Kak Ngakan ada orderan tuh, pasti orang lain tahu tuh. Itu gimana pertama awal mulanya? Pertama sih karena awalnya sih belum berani sih untuk kita tuh memposting hasil karya kita itu, karena saya merasa saya sendiri aja merasa ini belum berani bersaing sama seniman lain. Saya pendam, saya diamin karena satu sisi kan dari SMK emang saya udah mandiri, udah gak minta bekal lah sama orang tua. Dalam posisi itu 2018 akhir kayaknya, sisi gak punya uang, kita coba aja lah, kita posting aja, promosi aja. Awalnya saya promosi di Facebook, itu awal saya promosi, habis itu saya posting, beberapa harinya ada yang pesan, ternyata ada yang tertarik. Oh Kak, saya bikin topeng ini, oh ya, mulai bikin, dan apa namanya, awalnya juga rada bingung, kok ada yang mau dengan hasil karya saya yang kayak nggak percaya sekedar gini loh gitu. Belum percaya diri lah untuk apa namanya, menjual hasil karya sendiri gitu awalnya, tapi semakin jalan sih karena udah aman sih sekarang. Dan sahabat ngokak Bali Aman di luar sana, semua hasil karya Kak Ngakan ini sudah melambung ke luar negeri loh. Di negara mana saja nih yang sudah pernah memesan di Kak Ngakan? Kalau untuk memesan, kalau di Indonesia hampir semua. Hampir semua wilayah Indonesia. Jakarta pernah kirim, ke Jawa pernah, Sulawesi pernah, Kalimantan pernah, Lombok pernah. Terus kalau keluarnya ke Amerika, ke Jerman juga pernah, ke apa namanya, yang hijau-hijau tuh, benderanya hijau, Piala Dunia, Brazil juga pernah. Brazil juga. Wah itu loh sahabat ngokak di luar sana. Jadi semua beberapa karyanya Kak Ngakan itu sudah sampai ke luar negeri jalan-jalan ya, sampai bahkan sudah dari orderan banyak dari luar negeri. Oke. Nah Kak Ngakan, untuk pembuatan topeng ini sendiri, apakah ada pemilihan kayunya, bahannya, atau bisa sembarangan aja Kak? Nah, kalau gitu sih, menurut buku yang pernah saya baca ya Kak ya, bukannya
Nah, maksudnya saya berbicara dengan Berbicara suatu sesuai dengan ada sumbernya. ada sumbernya. Ya. Kalau kayu itu bisa dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama disebut kayu dewo, yang kedua ada kayu buto. Kalau kayu buto itu yang sering dipakai untuk buat topeng rangno, barong atau yang lain. Kalau kayu dewo itu dominan dipakai buat pratimo. Oh ya, jadi saya juga baru tahu ya. Berarti tidak sembarang kayu untuk membuat topeng-topeng ini. Dan sembarang. Iya, dan nah, pemikiran kita mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin banyak juga, saya yakin banyak juga di luar sana yang terutama sahabat-sahabat yang dari kalangan yang lagi dari Bali, ternyata termasuk topeng rangde, topeng ini termasuk di kayu bute ya, termasuk di kayu bute itu sesuai dengan sumber buku ya. Nah. Oh, jadi kalau kayu dewo itu untuk pembuatan pratimo. Oh gitu bedanya. Nah, kayu yang termasuk bute dan dewo ini apa aja? Nah, kalau kayu bute ada, kalau di buku itu dingin, kepah, kepuh, pule, dada puong, bunut, canging, jepun, bintaro. Pokoknya ada 15 kayu pokoknya. 15 kayu. Sisa saya lupa tuh. Nggih. Terus kalau yang untuk di dewonya? Kalau dewo itu biasanya kayu dewo itu cempaka, cenano, cegau, gaharu. Yang harum-harum lah. Yang harum-harum ya untuk di pratima itu ya pembuatannya. Oh iya. Nah, waktu ini sempat juga ada sih orang dari daerah Denpasar kayaknya tuh. Iya. Nanyain dah, beli, saya punya kayu cempaka, bisa nggak dibuat pakai rangno? Saya nggak berani melarang. Karena sudah permintaan ya. Permintaan, tapi saya jelaskan dulu. Beli yang puro, kalau kayu cempaka, nah biasanya masuk ke ranah nih, kegunaannya kini. Dadi jo ngai rangno bang kayu itu, tapi pang benah masih, kan sih sikut ya, kan sih hukum ya. Tapi akhirnya nggak jadi ya, mending dia mencari kayu pule. Betul ya, seperti itu. Nah, untuk pesanan dari pura-pura yang ada di Bali juga sudah pernah ya? Sudah pernah ya? Iya. Sudah langsung. Untuk saya mokok sendiri pernah langsung juga. Ada sih beberapa daerah, pokoknya Bali Timur. Daerah Bali Timur. Di situ kalau saya cuma sekedar bantu juga pernah ya. Dan dia juga menerima servisan ya? Servisan juga. Servis. Sula, ngoda. Oh iya. Jadi sahabat Ngoka Bali Aman dimanapun berada, apabila ada yang ingin memesan topeng tradisional Bali, baik itu bentuknya celulu, rangde, maupun apa saja ya. Apa saja. Bisa custom kok. Nanti tunjuk aja fotonya, nanti saya buatkan. Nah, jadi sahabat Bali Aman, sahabat Ngoka di luar sana, bila punya fotonya bisa langsung ngorder sesuai keinginan ya. Seperti itu. Sesuai keinginan bisa, atau yang ingin menyervis, memperbaiki topeng yang sudah ada juga bisa menghubungi Kak Ngakan di alamat yang tadi ya. Bisa. Nanti juga kami akan tulis di deskripsi untuk nomor telepon Kak Ngakan biar nanti bisa dihubungi langsung seperti itu. Nah, Kak Ngakan, ini yang saya dari tadi pertanyakan di dalam pikiran. Ini kita kan di rumahnya Kang Ngakan ya. Nah, di rumahnya Kang Ngakan, dan ini langsung aja dipajang seperti ini. Nah, dipajang seperti ini dengan tampangnya tidak ditutup langsung. Jadi tadi begitu saya masuk, saya langsung disambut dengan rangde cantik-cantik di belakang saya ini. Nah, biasanya kita di Bali ini kan tidak sembarang, mungkin ini cuma persepsi atau bagaimana, atau memang pendapat dari kalangan di Bali, memasang topeng-topeng seperti ini. Ada yang mengatakan, nanti hidup loh, iya, nanti hidup, malam-malam jalan-jalan ya nanti gitu. Terus, menurut Kak Ngakan, apakah selama ini pernah mengalami hal mistis dalam proses pembuatan atau dalam keseharian itu gimana? Bisa diceritakan? Ntar dulu, yang sebelumnya saya jawab itu topeng yang katanya hidup. Nah ya itu. Kalau menurut saya, yang hidup itu cuma orangnya.
atau taksunya aja yang Taksunya ya. nggak ada barang benar-benar gini bisa terbang gitu. Oh iya Nggak iya ada. iya. Iya. Paling cuma kayak istilahnya bayangan. Oh, Mungkin auranya yang mungkin pada pindah atau gimana itu aja sih sebenarnya. auranya. Berarti itu memang benar adanya ya Kak Ngakan ya? Tapi kalau saya sendiri untuk barang-barang saya di sini dah apa lagi ini kan mau plas-plas. Iya. Nggak pernah ya gitu. Yang maksudnya yang ini Yang sudah di plas-plas pun itu nggak pernah. Ya? Nggak Hidup. pernah. Maksudnya konteksnya yang ini misal malamnya goyang itu nggak pernah. Nggak pernah ya Kak Ngakan. Jadi dari pengalaman langsung ya, pengalaman nyata pribadinya Kak Ngakan memang tidak pernah hidup ya. Tapi gini aja ya, pokoknya kalau teman-teman semua punya topeng atau rangno, barong maupun apa, setidaknya kita membersihkan lah pakai bantuan minimal lah prasito atau pengulapan, biar benar-benar lah topeng itu bersih, biar aura-aura yang jelek-jelek itu gak bisa masuk di topeng, itu aman lah. Itu aja sih solusinya. Seperti itu tips dari Kak Ngakan. Jadi bagi sahabat Bali Aman, sahabat Ngoka di luar sana, apabila di rumahnya memang ada topeng seperti ini, alangkah baiknya dibersihkan. Bersihkan ya, dulu. Dibersihkan itu bukan menghidupkan, enggak, cuma membersihkan. Bahkan kan banyak mencat orang tua-tua, aduh, doh bantan nih hidupnya. Sebenarnya bantan itu bantan membersih doang. Bersih aja ya. Benar. Dalam konteks jangan juga setiap hari dibantanin. Ya biasanya juga kan seperti itu ya. Kita di Bali ada yang seperti jadi tiap hari dibantenin, disegehin kayak gitu ya. Bahkan kayak gitu yang bahaya nanti. Misalnya saya udah punya rangno sekarang ini. Saya bantannya setiap hari. Suatu saat siapa tahu saya udah lupa atau bukan gitu. Saya udah meninggal. Oh gitu ya. Keturun saya gak mau melanjutkan. Ya jelas dibabas sama ini karena udah setiap hari kita kasih makan. Saya udah gak ada mungkin nanti orang keturun saya nggak mau ngasih makan istilah bantan itu pasti murka itu loh. Makanya kita biasain punya barang rangno, barong apapun netral aja. Aman lah. Yang penting perawatannya aja, letaknya dia biar tetap bersih ya secara fisiknya ya sih. Seperti itu ya, benar. Nah itu mengenai yang hidup tadi. Berarti nanti kalau misalnya saya mau beli topeng nih sama Kak Ngakan di rumah, aman, dia nggak akan jalan-jalan kemana-mana. Misalnya sekarang di sini, besok bangun pindah ke Kak Ngakan ya teman-temannya. Oke, nah Kak Ngakan, dari proses pembuatan, karena Kak Ngakan ini kan buatnya rupanya yang serem-serem ya. Ini kan topeng-topeng di belakang saya ini nggak ada yang lucu ya, semua serem wajahnya ya. Nah, apakah pernah mengalami hal mistis dalam proses pembuatan atau cerita kesehariannya? Terus dulu, untuk hal mistis ini pas saya di rumah atau pas saya waktu ngodak di Puro-Puro? Bebas, silahkan diceritakan sama kami. Saya mulai dari ngodak di Puro dulu ya. Ada saya ngodak di daerah Bari Timur. Ya. Itu saya sempat ngodak, diberi waktu singkat lah. Pas saya lunas picong atau istilahnya makan siang lah. Makan siang, jam istirahat. Jam istirahat. Itu sempat kejadian. Nah mungkin dibilang mistis juga bisa masuk lah. Makan berbanyak orang. Saya berdua ke sana sama teman. Kan awalnya kerja di apa namanya Pemiasan Agung. Iya. Untuk minjem susu di Puro itu. Baru kan dibilang, udah jam makan siang tuh. Baru turun dari Piasan Agung tuh, perasaan udah nggak enak sebenarnya, udah merasa apa sih yang akan terjadi ini. Terus pokoknya saya nggak abaikan lah bilang itu, jalan ke tempat makan berbanyak orang, pokoknya sama masyarakat di sana juga banyak makan. Jadi saya makannya terakhir, nah masih ada penting lah diajak teman makan. Teman saya itu yang ambil saya nasi. Pokoknya nasinya di tengah ditaruh, ambil sendiri-sendiri. Nasi saya diambil sama teman saya yang saya ajak dari sini. Saya diambilin, saya taruh di bawah dulu, karena masih fokus ini. Saya taruh HP, buka nasi. Ini dalam posisi nasi ini masih hangat. Masih hangat ya, berarti masih baru ya? Masih baru, fresh kayaknya. Iya. Baru buka. Wih, berair. Aduh. Basi. Baru dicium ini. Kayak mayat baunya. Itu pernah. Yang di samping-samping makan biasa? Itu udah kan pas gitu bang. Ih kok gini baunya.
Tanya teman saya yang di samping di gitu lah, sebelah. mana nasinya enak? Enak, masih hangat. Aduh, cuma saya aja sendiri yang gini ini gitu. Tapi untungnya langsung ya, Langsung. jadi ada diperingatkan atau mungkin ya, jadi kita lebih tahu lebih Lebih tahu. awal. Tidak. Setidaknya waktu itu kan saya bersyukur juga kepada sesuun yang Iya, saya ayah di sana betul. itu Iya. istilahnya udah seco lah. Iya betul. Mician Beliau tiang langsung anu. membuka. Iya. Kalau misalnya tidak kan kita lihat aja nasinya baru, kita makan padahal ada sesuatu. Nah, Iya benar. Jadi memang betul dari tempat bisa ceritanya merinding. Jadi memang sampai begitu karena kita di sana kan tujuannya kita ngayal, iya. tulus ikhlas. Jadi begitu ada memang hal-hal yang tidak diinginkan di luar dari konteks itu, ya beliaunya langsung menunjukkan ini loh gitu. Jadi kita langsung terhindar. Ya. Cerita yang lain lagi? Pulang juga dari sana itu kan karena kerja target lah. Pokoknya jam kerja gitu saya tambah lah. Harusnya jam 5 sore udah pulang, saya sampai malam sampai jam 12-an. Lanjut pulang dari sana kayaknya amin berapa tuh? Amin 7. Ya. Amin 2 bakal mau apa namanya? Pasupati. Pulang, udah capek banget sebenarnya di jalan. Pulang dari belakang dah. Pulang pakai motor mobil? Pakai motor. Pakai motor. Boncengan sama teman. Dari belakang. Tak kira motor yang ngikut nih. Karena terang. Karena sisi juga di wilayah yang agak terdalam lah bilang. Iya. Terang sama teman dah. Wih, ada nak duri mah mana? Iya. Nu ada aja berarti di jalan santai. Iya. Santai nih. Sekitar 2 kilo tuh. Belum nggak paling motor. Terus di daerah apa namanya pertigaan yang menuju ke Bangli itu pokoknya. Iya. Saya diam karena posisi waktu itu kan pas covid juga. Iya. Kayaknya nggak sepi, diam karena apa itu temannya ngambil apa jatuh di jalan. Oh iya. Itu baru lihat ke belakang itu ternyata api. Aduh. Api benar-benar api. Diikutin ya. Ya, kalau mungkin sahabat di luar sana bisa melihat nih berdiri semua bulu saya ini yang ada di sini. Ya ampun, berarti emang benar-benar api. Dan waktu berhenti itu dia ikut berhenti. Ikut berhenti juga. Terus habis itu? Udah, baru nggak? Wah api. Sebenarnya udah deg-degan lah. Apa kita sekarang akan mati nih bang sama teman dulu. Iya. Mati lah kau jadi bang. Ayo jalan. Tetap jalan. Ikutin juga. Hilang. Bahkan 2 kilometer itu dituruti. Kita mikir ada motor dari belakangnya. Karena kan sinarnya itu kan mersip sama lampu motor zaman dahulu yang nggak kuning dulu. Iya, jadi spion kan kelihatannya kayak gitu. Datanya api. Berarti emang bener-bener mistis banget itu. Kejadian yang sering apa namanya? Yang istilahnya kepetangin. Gelap ditutup mata malam tuh pernah ya? Pernah. Itu kejadiannya juga di daerah timur barat sih. Barat Bali bagian Pulau Bali. Pernah pulang habis ngodak juga. Saya udah ingat jalannya. Pertigaan. Pertigaannya 2. Iya. Saya pulang sekitar jam 10 malam. Lewat pertigaan pertama itu. Iya. Kok hilang pertigaannya? Kok jadi perempatan? Ada jalan lagi satu. Bingung dah nih. Sama teman juga. Gimana cara kita pulang nih? Yang mana jalan sebenarnya nih? Kita bingung. Terobos ya. Ternyata saya ngambil jalan yang salah. Ditutup benar-benar gelap matanya. Ada pertigaan tapi kita lihat perempatan. Saya terobos ke jalur yang salah. Sekian meter. Gitu langsung baru kebuka dan disetrol yang itu. Aduh, itu dalam proses pulang dari habis ngodak juga ya. Berarti memang ya. Kita bayangkan sudah pertigaan masuk berapa perempatan jalan yang salah itu masih aspal. Tatut gitu langsung. Aku disetrol lah gitu. Langsung berubah jalannya dari aspal langsung berubah jadi jalan tanah. Jadi memang benar-benar ya. Jadi memang menggeluti di bidang profesi ini memang benar-benar banyak hal mistis ya, itu pasti ya. Nah, mungkin tim Moka mungkin pernah mengunjungi beberapa seniman
tapi tidak di bidang ini. Jadi cerita mistisnya itu tidak ada. Yang ini memang di Bali, khususnya di Bali, mungkin sahabat Ngoka yang Bali Aman yang ada di Bali sudah tidak asing lagi ya dengan energi beliau-beliau yang ada di belakang saya ini, yang sering kita jumpai juga di pura-pura ya. Jadi seperti itu. Jadi memang dalam hal ini pasti diikuti oleh hal-hal mistis. Nah, untuk kejadian pengalaman di rumah sini pernah nggak? Kalau ntar dulu, kalau untuk di Puro tuh ada juga satu kejadian. Ini saya ngodak di daerah Bungbo Bang Kelungkung. Mungkin pada tahu sih 2000 berapa tuh? 2021 sempat viral juga tuh, ada Sangyang Naga Ijo pokoknya. Sangyang Naga Ijo. Banyak kok posting di Instagram tuh banyak. Oh iya. Itu saya sempat ngaya. Yang satu kan ada istilahnya kalau di dunia ngodak itu nurekso. Iya. Atau memeriksa ke sana, lihat data body susunya itu. Oh, gini bentuknya. Oh, gini. Terus dibilang sama warga di sana, ini warnanya hijau ya, tapi biar pakai gradasi warna yang bagus. Saya masih bingung. Iya. Gimana sih nentuin warna itu biar bagus? Pulang dari pura sana ke rumah masih bingung. Iya. Habis itu sampai malam lah tuh bingung nentuin warna untuk susu itu biar bagus, biar cantik. Tidur, ternyata di mimpi saya dicari sama susunya di sana. Dikasih petunjuk. Oh, istilah kalau di mimpi, kalau nggak salah ini saya masih ingat kata-kata. Ning, lo paling ini warna niro, ditunjuk nah. Tapi dalam mimpi itu emang kayak ular ditunjuk. Inilah warna niro. Dalam mimpi itu juga ada fakta yang menarik juga. Di dalam mimpi itu saya melihat 2 naga. Sedangkan yang saya odak itu satu hijau, satu agak hitam, tapi kepalanya pecah jadi 2 gitu. Berkepala 2. Berkepala 2. Saya belum nggak soal awalnya. Apa sih tujuannya itu? Biarin lah dulu. Yang penting saya yang hijau ini aja dulu. Udah tahu warnanya intinya. Lanjut, besoknya langsung ke Puro. Udah masuk lah. Untuk warna-warna udah agak pasti. Selesai di sana. Kan udah selesai di Puro. Ini yang pertama nih Puro dalamnya. Iya. Selesai nganya, udah supati, udah beres lah 100%. Pulang, lagi 2 harinya lagi ditelepon sama kamu di sana juga. Bahwa di sana keraos, bahwa apa namanya, jadi akan membuat lagi satu warna hitam dan kepala 2. Saya udah lihat duluan sebenarnya. Duluan dari kasih petunjuk. Benar-benar ya. Jadi memang itulah. Kalau yang ini mungkin lebih ke bukan ke mistis bagian ini, tapi ini memang benar-benar kesusunannya. Jadi beliau benar-benar menuntun dari Kak Ngakan dalam proses pembuatan yang dilakukan di salah satu pura di sana ya, gitu seperti itu. Benar-benar direstui dan dalam prosesnya juga dituntun, dikasih tahu warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini, jadi seperti itu. Wah, memang benar-benar. Abis itu kan lanjut ke Puro itu warna hitam itu ternyata dipecah menjadi 2. Naganya 1, kepala 1, yang lagi 1 yang jarang dibikin. Oh gitu. Dan sempat ya juga ngayah di sana untuk nyelesain itu. Habis itu, nah kejadian mistis di rumah. Nah, ya. Kalau di rumah sempat saya warnai mulas barong landung. Iya. Itu dulunya guru saya dah bilang yang sering saya bergelut di kecimpung dunia ini udah topeng. Ya mulasnya kan ini di namanya Merajang ya, tempat suci, karena itu apaan. Mulasnya udah selesai, udah finishing, udah aman, saya gantung dah 2 tali itu lah, gayut gitu lah, gantung. Di sini saya bikin payas, karena full di sini, terus bikin payas ngukir di tempat ini sampai jam 5 pagi kalau nggak salah pas itu. Sama kalau saat itu bertiga ya, teman-teman di sini bertiga orang itu yang menyaksikan. Terus jam 3 pagi itu kan udah pada capek duduk, belakang ke badan lah gini. Semua lihat gini, kan los gini ke Merajang saya nih, los. Semua mandang tuh sambil ngepip gitu. Betul.
kok goyang kapalnya, gak ada angin kok goyang. Terus habis itu, mana ada bayangan hitam lah lewat. Wah, kayak warung landung itu lewat. Itu pernah. Berarti memang mungkin itu, kalau nggak salah ya, berarti memang dia sudah berisi dari awal. Ya, berarti memang beliau yang tujuan untuk dibuat itu memang sudah ada. Jadi beliau memang sudah berada di sini ya. Wah, benar-benar. Habis itu pernah juga saya kan dapat kayu di pura dalam daerah Ubung kok ya. Itu sebenarnya kata teman saya ini, kayu itu sebenarnya mau dibuat untuk susunan. Pokoknya lunasnya itu pakai upakara besar. Ya. Tapi entah kenapa gak jadi, batal ke susun di sana. Karena saya ditauin suka bikin gini, ditelepon sama teman. Oh, kan ini ada kayu ini daripada mau kutang, melih nih, kemudian tunas. Karena ada saya cari pakai upakara lengkap lah, karena kan istilahnya kita pakai izin lah tuh lunasnya biar gak semua orang ambil ke sana biar kayak gitu, pakai upakara. Pulang, itu di sampai rumah karena kayunya bagus, kualitasnya bagus juga, langsung tak bikin topeng. Di situ malam masih asik nih karena kenyamanan bikin topeng sih. Di sini juga. Di sini. Iya. Kalau nggak salah itu sampai jam 2 pagi. Bikin samping telinga. Terus suara orang nangis ya. Orang nangis. Saya pikir tetangga nggak ada, orang nangis. Orang-orang maksudnya istilahnya karena saya dengar tuh tangisnya itu tangisan perempuan muda. Nu bajang lah kan. Sementara di sebelah tidak ada nak bajang. Di sebelah sini ini nggak ada juga. Ini merajan ya. Di belakang kosong ya. Sudah. Hijau sini kamu gitu lah. Lagi saya lagi nangis. Lagi nangis. Nih. Asana nih yang diam di kayu. Iya, benar. Langsung tak telepon teman yang dari Ubung itu. Bro, kayu yang gue seni itu aneh kalau dari metangi itu ada aneh apa sih istilahnya, aneh mau perawaan istri sih, tak tanya gitu. Terbilang oh ya emang ada itu Ratu Ayu pesannya. Ini kok topengnya sekarang saya buat itu. Iya. Itu topengnya masih kan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada topeng itu. Tapi masih direnam untuk pengawetan. Oh gitu ya. Jadi memang tidak sembarangan ya, dan harus siap menggeluti profesi seperti ini ya Kak. Siap nggak siap kita harus siap. Yang penting kita berdamping aja. Iya benar. Jangan kita sok-sok berani lah, sok-sok ngelawan jangan. Pokoknya kita berdampingnya berjalan barengan aja, aman. Ya. Istilahnya kita tidak mengganggu. Beliau juga datang bukan untuk mengganggu kita sebenarnya ya. Seperti mungkin saja beliau datang berterima kasih kepada kita, atau mungkin datang menunjukkan kayak tadi petunjuk-petunjuk. Iya, petunjuk-petunjuk. Saya lo yang nanti akan menjiwai di sini. Saya lo nanti akan kayak seperti itu. Gitu. Lebih kurangnya seperti itu. Karena menurut saya juga kayu pule itu per kayu itu bakal ke satu pohon. Iya. Kita potong-potong per bagian tuh. Satu kayu itu udah memiliki aura yang berbeda dengan aura kayu yang satu lagi. Walaupun dalam satu pohon. Tapi beda potongan. Beda potong udah beda auranya lagi ya. Dia sudah mempunyai jiwa tersendiri gitu loh. Seperti itu ya. Ya, jadi hanya seniman pembuat topeng yang tahu. Karena beliau sudah menjiwai nih. Kayu itu beliau sudah menjiwai. Jadi sebelum dibuat masih dalam gelontongan beliau sudah tahu nih. Ya, seperti itu. Udah tahu nih siapa yang menjiwai di kayu. Enggak sih untuk tahu siapa menjiwai, nggak tahu. Tapi kan setidaknya kita paham lah. Oh gini kok sifatnya. Oh gini kok anunya. Memang sudah lama berkecimpung di. Kalau bilang lama sih nggak lama, kan 2017, 18, 19, 20, 21, 22, baru 5 tahun. Ini spesialnya dari Kak Nathan ya. Jadi sahabat di luar sana, sahabat Ngoka Ngortot Kangen Kau, sahabat Bali Aman di luar sana, baik di Bali maupun di luar Bali, yang sekarang mungkin bingung dalam mencari kreasi atau apa kreatif, atau mungkin sudah ada cuma tidak terlalu menggali. Kang Akan merupakan salah satu motivator, suatu yang membangkitkan
kreatif kita ya Kak Ngakan ya, untuk Bisa jangan, siapa bilang di usia kalian yang sekarang yang masih muda kalian hanya nongkrong-nongkrong, kalian menghabiskan waktu dengan ya katakanlah hal-hal yang mungkin, tapi ayo gali apa sih yang ada di dalam diri kalian, apa yang ada di dalam motivasi kalian untuk lebih berkarya ke depannya. Ngokak ngorto kangin kau kakak. Nah Kak Ngakan, untuk pembuatan satu topeng ya, satu topeng, jelasnya pasti berbeda-beda ya. Waktu yang dibutuhkan minimal dan maksimal itu berapa lama? Kita bisa pecah menjadi dua. Mau hasil yang bagus, apa yang sekedar selesai. Oh gitu ya. Kalau mau yang bagus, pasti memerlukan waktu yang panjang, biar hasilnya itu maksimal. Kalau sekedar selesai, maksudnya ya jadilah topeng. Ya. Tapi nggak begitu, auranya belum bangkit, lah gitulah, belum maksimal banget. Kalau bikin topeng, 1 hari saya bisa selesai satu. 1 hari bisa selesai satu? Bisa tuh. Bisa, tapi menjiwanya belum. Ya, belum. Kayaknya belum serak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi sehari bisa jadi satu. Tapi kalau yang benar-benar menjiwai minimal 1 bulan. 1 bulan. Minimal 1 bulan. Pernah dulu saya juga bikin topeng 4. Ada istilahnya juluk ketekak-keteki, yang adanya matanya besar-besar. Ada di sini yang namanya ketekak-keteki? Nggak ada sih. Nggak di ada posting ya? Saya ada tuh di Instagram. Iya. Itu udah juluk ketekak-keteki sama faksi. Diberi waktu 4 hari. Dari memahat sampai mulas sampai ngakit, di hari keempat mau dipakai. Pernah juga. Berarti itu Kang Ngakan nggak tidur tuh buatnya? Hampir 2 hari, 3 hari itu sama sekali nggak tidur. Benar-benar ngepur banget ya. Banget. Tapi ya sekarang terkedar juga. Selesai juga. Walaupun selesainya itu hampir setengah jam masuk panggung. Wow, memang benar-benar mantap ya Kak Ngakan ya. Kalau ya saya sih nggak menyombongkan diri sih. Iya. Banyak sih yang kenal saya tuh, apalagi teman-teman saya yang dari Ubud. Kerja paling cepat. Paling cepat ya. Kerja maksudnya istilahnya, jadi Bang Mani Pragat gitu. Terkenal gitu lah, Pak, enggak tuh. Jadi kan Bang Mani Pragat. Itulah. Jadi ingat tuh sahabat Bali Aman, sahabat Ngoka yang memang mau membutuhkan topeng tradisional Bali bisa menghubungi Kak Ngakan ya. Oke, nah Kak Ngakan, suka duka dari pembuatan topeng ini apa Kak Ngakan? Mungkin bisa diceritakan. Kalau dari duka lah dulu ya. Kalau duka itu banyak sih. Dukanya terutama itu dari memohon orang lain. Karena ya saya terjun di dunia ini, awalnya saya banyak yang tidak mendukung. Dari lingkungan keluarga dulu juga pernah nggak ada yang termasuk mendukung. Keluarga ya? Ibu saya yang terutama yang nggak mendukung, karena kan dianggap aduh ini serem-serem, masih sekolah di apa, itulah. Yang masuk di seni itu sengkel kapo, lo perwisata bercagar, nah kan istilah mindset orang. Dari beberapa yang mungkin saya potong, dari beberapa seniman yang tim Ngoka kunjungi, rata-rata memang hampir 99% itu penolakan itu awalnya dari keluarga ya. Dari keluarga, karena mungkin pemikiran kita, pemikiran masyarakat mungkin pada umumnya itu awalnya seniman tuh tidak apa sih gitu ya, disepelekan sebelah mata lah seperti itu. Iya. Sudah sempat ada mau wisata lo masuk beda cagaran pesnya permulaan lo cagar. Tapi saya oh ya nggak apa-apa. Inilah sebagai cambuk saya untuk ke depan. Belajar sampai ada pertama tuh lah ada orang datang sini banyak gitu. Baru udah oh ini ya orang tadi seniman punya banyak teman, penghasilan juga lumayan gitu ya, baru diterima. Dari teman-teman juga banyak. Dulu ada sih teman udah gue gitu, aku pegangan waktu semua jeneng aku kan wajar istilahnya kan, kita baru lahir, bilang ada bayi, masa baru lahir udah bisa langsung lari, kan nggak bisa. Sudah tahapnya. Sudah saya dengar juga masih ya apa-apa, silahkan Anda mengecap ini, tapi lihat satu saat nanti saya buktikan omong saya ini. Dan akhirnya sampai orang itu sendiri yang minta kerja ke saya. Kan saya udah guys itu ukur agak sepi kok. Itu baru saya, oh dulu saya diginiin saya, sekarang itulah faktanya. Tuh dukanya. Yang paling miris juga dukanya gini.
saya sebagai seniman muda, Iya. banyak kok yang mengecam bahwa seniman muda itu tidak bisa, apa namanya, istilahnya bersaing dengan seniman tua. Saya juga waktu ini ada proyek, udah deal sama saya, tapi kita seniman yang senior lah bilang, Iya. apa tuh gayanya singgung nanti gini, ya yang ambil. Banyak sih, pokoknya banyak mindset orang di luar sana itu seniman muda itu sinawang apa, pedik kok pengalaman ya, tapi nyatanya banyak kok seniman muda juga yang bisa mengembangkan, Iya, bahkan iya. bisa lebih dari seniman tua. Seniman tua. Ya mungkin itulah yang mindset kita di luar sana. Mungkin pada umumnya dianggap yang muda yang baru tumbuh itu pengalamannya belum banyak, mungkin pikir seperti itu. Dan kalau dari yang lain-lain menganggap ini saingan saya nih, gitu, ini saingan saya. Jadi mungkin marilah kita sekarang ini untuk, tidak mungkin kan seniman yang tua itu juga tidak mungkin muncul langsung berpengalaman, tidak mungkin seperti itu. Dan bahkan seniman muda tidak bisa kita katakan menyepelekan, bahkan ilmunya mungkin lebih fresh ya. Lebih fresh dan lebih banyak ide yang masuk daripada yang sebelum-sebelumnya, mungkin seperti itu. Jadi untuk seniman muda dan seniman tua itu saat ini kalau menurut saya tidak untuk dijadikan ajang untuk persaingan ya. Iya betul, bukan ajang, tapi itu adalah lebih ke seninya. Pasti setiap orang, setiap seniman punya karakteristiknya tersendiri. Iya, yang ciri khasnya tersendiri ya. Jadi seperti itu. Bukan berarti oh ini lebih berpengalaman, ini aja ini enggak seperti itu. Jadi mungkin kita mindset kita bisa lebih dirubah lagi, lebih luas lagi. Apalagi zaman sekarang sudah teknologinya sudah, zaman dulu seniman dulu harus pameran kemana-mana, zaman sekarang udah di media sosial, sudah banyak yang ini. Dan kita bahkan tim Bali Aman sendiri menemui Kak Ngekan lewat media sosialnya ya, seperti itu ya. Kita kenal beliau dari media sosial dan memang klik langsung, wah ini salah satu pucuk, salah satu tunas baru bakal seniman yang akan berkembang di masa yang akan datang, seperti itu. Terus ada suka duka yang lainnya lagi, Kang Akan? Intinya kalau gini aja sekarang, biarkan karya yang berbicara. Betul. Karya yang menunjukkan gimana kualitas gitu. Gak umur menjadi penentu orang itu bisa atau tidaknya. Benar. Pokoknya hasil karya aja, lihat kualitas hasil karyanya ya. Itu kalau sukanya ya, kalau sukanya sih banyak. Satu, kita punya banyak teman, relasi juga banyak. Sukanya yang pasti kan zaman sekarang siapa sih nggak perlu uang gitu. Itu sukanya juga. Dan sukanya apa lagi ya? Hobi terjalankan pastinya. Hobi terjalankan. Ya, benar. Kan bila orang-orang sih bilang kerja, kalau hobi yang menghasilkan lah, gitu lah. Hobi yang menghasilkan gitu. Kan biasanya kita kerja karena keterpaksaan. Karena sistem ekonomi. Aduh harus kerja, amun sing megawe sing lah pipis nih kan gitu istilahnya. Kalau nggak kerja nggak dapat uang, nggak bisa menghidupkan. Tapi zaman sekarang udahlah, realistis kita butuh uang seperti itu. Tapi jarang pekerjaan itu merupakan hobi yang menghasilkan. Ya, kan ada pepatah mengatakan cintai pekerjaan Anda. Ya kan seperti itu. Berarti kita harus mencintai pekerjaan kita. Tapi bagaimana yang kita cintai itu menghasilkan tanpa kita harus mencintai lagi gitu loh. Hobi yang menghasilkan ini yang susah. Jadi memang benar-benar Kak Ngakan ini seorang seniman yang betul-betul sudah sangat menjiwai, yang sudah sangat memang inilah hobi ya. Hobi dan inilah yang dicintai Kak Ngakan. Bahkan dari penolakan orang terdekat pun Kak Ngakan bisa membuktikan sekarang. Dari lingkungan keluarga, teman-teman, bahkan masyarakat mungkin yang awalnya menyepelekan, yang awalnya memandang sebelah mata, malah sekarang sudah mengakui hasil karya-karya Kak Ngakan seperti itu. Nah, jadi setelah kita bercerita ke hal mistisnya tadi ya, dari hal mistis yang benar-benar membuat setiap detiknya bulu kuduk saya merinding dari tadi di sini. Nah, kalau hal lucunya nih biar seimbang ya, hal lucunya ada nggak dalam proses pembuatan? Hal lucunya pernah sih. Sebenarnya itu seharusnya tanggal 24 Juni saya ke sana. 24 Juli disuruh ke Pura itu tuh mulai ngoda. Iya. Tapi Juni sama Juli kan meresip itu. Mirip ya. Bulan tuh. Dengarnya cuma sekedar dengar aja. Ju gitu aja depannya. Ju. Oh,
Juni berarti. Ya, Juni. Ternyata Juli. Saya Juni ke sana. Kosong ternyata. Ada orang udah aja nih. Ada sepi pura. Telepon terus juru beli ada tanduran semua dali. Ada canikan main deh. Nah, bulan depan kita. Wah tuh. Juni harusnya dari Aduh. Juni ya ke sana ya. Lucu juga. Iya. Terus teman juga pernah tuh. Salah bawa motor orang Kramo di sana. Ya ampun, pulang salah bawa motor. Hampirnya di setengah jalan dah. Baru Tunggu, nggak. ceritanya gimana? Kuncinya kok bisa sama? Kok bisa masuk? Motornya kalau salah itu vario sama. Heeh. Kedua kuncinya itu nyantel. Oh, dua-dua kelupaan di situ. Itu deh. Warnanya sama. Warnanya sama. Motor warga di sana dibawa pulang. Untungnya di tengah jalan baru ngeh. Udah ngeh lah. Kok deka beda motor ya? lalen gitu. Ya awas motor raga udah balik. Pernah. Ternyata ada juga ya cerita lucunya ya selain bisnisnya ya. Iya. Apa sih lagi lucunya sih? Lucunya sih tak ada teman tuh. Karena istilahnya kalau di kita ngaya tuh kan apapun kita minta pasti diberi. Adalah pemudanya tuh, minum yuk. Oh yuk. Kita minum, tapi saya kan sedikit karena mengurangi alkohol. Iya. Minum sedikit, teman adalah minum sampai mabuk. Di toilet pura tidur dia. Tidur tidak pura karena udah ya udah nggak bisa. Ya, itu pernah. Gimana pulangnya tuh? Kita langsung di pura. Berarti pamit ya karena ini jadi temennya tidurnya di toilet. Tidak pura. Dan ini kloset mulut teman saya gini. Ya ampun Tuhan, nggak difoto tuh. Enggak. Difoto baru di share di medsos. Udah semua pada oleh itu ketawa aja sih pindah itu. Udah gak kepikiran Udah lagi. kepikiran. Iya benar. Ternyata banyak juga ya selain suka duka ya itu termasuk disukanya ya karena kita ketawa ya. Kalau dukanya yang bisnis juga ngeri ya kan seperti itu. Tapi kalau menurut saya pantangan seniman itu ada aku juga. Oh ada ya pantangan seniman. Seperti apa itu Kang Makan? Pantangan seniman itu adalah Jumiwa. Jumiwa apa itu? Judi, miras, wanita. Judi, miras, wanita itu adalah pantangan seniman. Bahkan hampir semua seniman di Bali itu pantangannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Jumiwa, judi. Seniman tuh gak ada yang gak mungkin, pasti ada yang misalnya seniman tabuh. Sebelum mulai bisa mencekin. Oh gitu? Pasti itu. Dia menceki dulu. Sebelum mulai kalau ada aktivitas nabuh, kan bisa menceki dulu. Abis itu? Miras, pasti. Ya, masih teman minum. Mobil teman magadang masih teman minum. Terus wanita? Wanita pasti. Diburu? Enggak kita yang cari, wanita yang nyari kita. Wah. Berfakta ya, ngomong menurut fakta. Oh gitu ya. Yang terakhir tuh asik loh kayaknya ya. Tapi saya jujur menghindari hal itu. Oh menghindari yang itu ya benar. Ini coba hal kayak gitu. Iya benar. Tapi itu memang sudah ciri khasnya ya. Jadi memang itu. Tapi tadi di awal kenapa dibilang pantangan? Karena pantangan. Kalau kita sampai kena ketiga-tiganya atau salah satunya ini, hancur. Bukannya hancur. Kalau istilahnya taksu kita itu turun. Oh. Mungkin tidak. Awalnya sebelum kita main ke Jumiwa ini taksu kita 10. Ya. Main 1 misalnya ke Ju, turun 1. Mi turun lagi berapa? Wah ini yang turun paling banget. Besar. Ya. Bisa turun sampai bisa sampai 1. Ya. Dan bisa kosong orderan atau job gitu ya. Kan benar itu kalau sudah sampai di wanita itu. Ya benar. Nah, itu wanita memang... itu sangat ya, saya juga entah itu benar atau tidak, saya juga mendengar hal di dunia spiritual memang yang paling keras, yang paling sangat menjatuhkan hal spiritual itu adalah di wanita. Ya, di perselingkuhan, di perzinahan, bahkan di semua agama itu sangat dilarang ya. Itu memang paling udah itu ngedrop, udah spiritualnya udah nggak ini. Jadi tapi di hal positifnya nih, wah, bagi cewek-cewek, ciwi-ciwi di luar sana, kalau mencari hal yang setia, karena 3 pantangan dari katanya Belingakan, 3 pantangan, Jumiwa, dan cewek-cewek itu kan memang pantangannya 3 ya, nggak suka kalau suaminya berjudi, habis-habisin uang kan, dan nggak suka suaminya minum-minuman juga nggak suka, apalagi wanita ya, mau suaminya selingkuh kan nggak mau, jadi carilah seniman. Ya, jadi yang mau punya suami cari seniman karena pantangannya 3, mereka tidak akan melakukan hal ini. Tapi sulit juga pacaran sama seniman. Waduh. Sulitnya kenapa? Kalau kita udah terjun di dunia, udah fokus sama kerjaan ini, bahkan pegang HP pun enggak.
Lupa ya jadinya. Nggak lupa sih, Kurang waktunya. kurang lah. Kurang. Fokusnya kita ke kerjaan lah. Nggak apa-apa. Bagi wanita yang tidak memikirkan, yang penting 3 itulah ya, kesetiaan. Nggak masalah. Yang penting suami saya duduk aja di situ 24 jam nggak masalah, daripada dia ngelindung kan gitu kan ya. Nggak masalah. Iya, nggak masalah itu. Ngokak ngorto kangin kau kakak. Nah, setelah kita tadi sudah mengulas ini ya, sudah cerita kangen kau ngurto kangen kau dengan Kak Ngakan dari awal mulanya Kak Ngakan terjun, tertarik ya, dari awal mulanya, kemudian pengalaman-pengalaman suka duka, baik itu masuk di hal mistisnya, masuk di hal lucunya, sampai pengalaman-pengalaman yang lainnya sudah kita ceritakan semua. Nah, sekarang motivasi dari Kak Ngakan nih untuk sahabat ngokak Bali Aman di luar sana seperti apa? Nah, kalau motivasi saya untuk, nah khususnya seniman-seniman muda yang baru memulai, jangan takut salah. Pokoknya kejar terus apa misalnya di bidang seni tari, seni kerawitan, seni apa namanya, topeng, apa wayang gitu, semuanya kita coba terus. Istilahnya kadung boblus caber agak sepalan. Sudah ingat pantang maro saya bilang tuh, 3 pantangan cumiwa tuh, mohon jangan sampai kena. Ya. Itu sangat berat. Ya. Dan kalau ingin mengambil keseriusan dalam dunia topeng, jangan lupa juga istilahnya mawintan, biar kita itu aman lah. Kalau apalagi ngodak susun itu, biar nggak kena istilah tulah gitu. Benar. Itu aja sih. Karena memang kerjaannya, profesinya kita masuk ke hal-hal tempat-tempat suci ya. Apalagi kalau odak itu kan jelas susun yang kita pegang. Betul ya. Bahkan warga di sana kan nggak berani pegang. Kita setidaknya harus bersih juga. Karena kita yang mau itu memang harus bersih ya. Terutama dari diri sendiri dulu, pembersihan jiwa, pembersihan rohani. Itu yang terutama. Jadi tidak sembarangan seperti itu. Ya, jadi sahabat Bali Aman, sahabat ngokak di luar sana, itu motivasi dari Kang Ngakan. Jadi mari, jangan takut salah. Jangan takut salah. Itu yang utama, jangan takut salah dan jangan cepat bosan ya. Berkarya dan teruslah berkarya. Mungkin tidak saat ini seperti Kang Ngakan juga tidak berhasil. Sekarang menggeluti tidak langsung berhasil, tidak langsung spontan hari itu juga. Kalau yang mau mencari hal seperti itu ya bukan seniman ya. Bukan seniman. Iya. Jadi seniman itu membutuhkan proses yang jelas. Ya, pertama jangan takut salah, yang kedua teruslah. Seperti tadi kadung belus nih, mencemplung. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah karya kalian tidak akan dikenal. Ya. Iya, dan tidak. Intinya jangan cari nama, tapi dikenal. Iya, betul. Intinya jangan cari nama. Ini yang bagus. Jangan cari nama, tapi untuk dikenal. Iya. Terima kasih Kang Ngakan sudah menemani tim ngokak kali ini. Ya, jadi kembali lagi bagi sahabat Bali Aman dan ngokak di luar sana yang mau memesan atau membuat topeng atau mau menservis ya, servis, renovasi, membuat cat ulang juga semua. Bisa menghubungi Kak Ngakan. Jadi bentuknya bisa kalian yang menentukan. Bisa custom. Tinggal difoto aja ya. Bisa difoto. Foto dari depan, dari samping. Dari depan, dari samping. Nanti saya langsung Kak Ngakan akan membuatkan. Nah, sekali lagi alamatnya Kak Ngakan di Banjar Tangkup, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Depan rumah tiang Medaging Plang, Keringat Art Studio. Dan di Google Map juga ada Keringat Art Studio. Keringat Art Studio. Sebelum ditutup, sedikit apa arti keringat? Keringat Art ini? Awalnya nama itu saya buat 2017. Iya. Terdengar dah, apa sih nama brand gitu lah. Kan istilah nama brand lah. Betul-betul. Pas buat dah, ini bercucuran keringat. Keringat Indonesia keringat ya. Mas di tangan itu. Telnya tuh. Keringat. Lu nggak salah. Nah, keringat bahasa Indonesia dari jerih payah kita sendiri. Bahasa Bali pecah jadi 2. Ingat. Kalau terus ingat. Cancel lah di slow. Iya, mantap. Begitulah seorang seniman mencari nama pun itu ada filosofinya ya. Karena nama juga berpengaruh. Betul. Tidak sekedar nama kita bikin gini. Bisa hokinya beda lagi. Nah, itu pandangan seniman. Kalau mungkin kayak saya yang bukan seorang seniman,
cari aja yang bagus-bagus itu Melati apa gitu ya. Karena tapi beliau dari suatu nama ada filosofinya dan tidak sembarangan memilih nama. Jadi seperti itu. Iya, oke. Jadi sampai di sini dulu program Ngoka Ngertekangin Kau kali ini, dan bagi kalian seniman-seniman di luar sana akan kami kunjungi di acara berikutnya. Oke, Om Santi.